Dari berbagai peristiwa astronomi yang terjadi di 2024 ini, terdapat beberapa peristiwa astronomi yang dinanti-nanti para pengamat langit di bumi. Salah satunya, kemunculan komet cerah yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan digadang-gadang akan menjadi komet paling terang dalam 1 abad terakhir. Komet tersebut adalah C2023A3 atau Shuchinshan Atlas. C-2023A3 atau Shuchinshan Atlas adalah komet periode panjang yang berasal dari awan Oort dengan periode orbit 80.660 tahun. Komet ini ditemukan pada 9 Januari 2023 lalu menggunakan teleskop di Observatorium Gunung Ungu atau Jinshan Astronomical Observatory dan ditemukan secara independen pada 22 Februari 2023 menggunakan Atlas atau Sistem Peringatan Terakhir Dampak Terestrial Asteroid. Kemudian secara resmi komet ini diberi nama C-2023A3 atau Shuchinshan Atlas setelah sebelumnya diberi nama sementara A10SPYR. Huruf C menunjukkan komet non-periodik, yaitu komet yang memerlukan waktu 200 hingga ribuan tahun untuk sekali mengorbit matahari. Sementara 2023A3 berarti komet yang ditemukan tahun 2023 pada paruh pertama bulan Januari dan merupakan objek ketiga yang ditemukan pada periode yang sama. Lalu, apa yang membuat komet ini istimewa sehingga banyak dinanti-nanti para pengamat langit di bumi? Hal ini karena komet tersebut diperkirakan akan terlihat dengan mata telanjang pada bulan Oktober 2024 mendatang. Menurut perhitungan lembaga SETI, kecerahan puncak komet ini berkisar antara magnitudo min 0,1 hingga min 6, seterang planet Venus. Sehingga komet ini diprediksi akan menjadi komet terang dalam 1 abad terakhir. Komet Shuchinshan Atlas ini akan mencapai perihelionnya atau titik terdekatnya ke matahari pada 27 September 2024 pada jarak 0,39 AU. Jarak ini cukup dekat untuk membuat komet hancur karena tidak dapat menahan panas matahari, seperti halnya yang terjadi pada komet Ison pada 2013 lalu. Pada Juli 2024 lalu, muncul berita bahwa komet C-2023A3 atau Shuchinshan Atlas ini akan hancur karena menunjukkan tanda-tanda fragmentasi yang ditandai penurunan kecerahannya. Namun beberapa astronom membantahnya. Menurut para astronom, sudut fase komet atau sudut antara cahaya yang dipantulkan dari komet ke pengamat di bumi berdampak sangat signifikan terhadap kecerahan komet, seperti yang terjadi pada pertengahan bulan April, saat komet berada di posisi berlawanan dengan matahari pada sudut 180 derajat dengan bumi pada garis yang sama. Sudut fase menjadi sangat kecil, dan reflektivitas permukaan komet meningkat tajam. Ditambah, ekor komet yang didorong angin matahari membuat kecerahannya meningkat. Kemudian, seiring komet mendekati matahari, sudut fase meningkat, sehingga mengurangi reflektivitas permukaan komet. Dengan mengabaikan faktor-faktor tersebut, menyebabkan seseorang berkesimpulan bahwa penurunan kecerahan komet disebabkan keruntuhan inti. Namun hal ini tidak terjadi karena pada faktanya, sebuah pengamatan terbaru oleh satelit pengamat matahari dan astronom amatir menunjukkan bahwa komet tersebut masih sangat hidup. Bahkan, pakar komet Terry Lovejoy berhasil memotret Shuchinshan Atlas pada 11 September lalu dari Queensland, Australia menggunakan kamera dengan lensa 135 mm aperture 1,8. Saat ini, komet Shuchinshan Atlas tidak terlihat dengan mata telanjang karena posisinya terlalu dekat dengan matahari dan akan mulai terlihat pada akhir September saat komet bergerak cukup jauh dari matahari dengan kecerahan mencapai magnitudo min 1 di langit pagi belahan bumi selatan. Sementara di belahan bumi utara, komet tampak sangat rendah lalu menghilang selama beberapa hari hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Pada 12 Oktober 2024, komet mencapai titik terdekatnya dengan bumi pada jarak 0,48 AU. Saat inilah waktu pengamatan terbaik di belahan bumi utara. Komet akan berada relatif tinggi di cakrawala langit malam setelah matahari terbenam dengan magnitudo yang mungkin mencapai min 3, lebih terang dari planet Venus. Komet ini akan memiliki ekor yang panjang dan indah. Sebagai perbandingan, komet Hale-Bopp, salah satu komet yang paling banyak diamati pada abad ke-20,
memiliki magnitudo puncak min 1,8. Kemudian komet hijau C 2022 E3 atau ZTF pada awal 2023 hanya mencapai magnitudo puncak 5,4. Lalu komet Neowise yaitu C-2020 F3 yang mencapai magnitudo 0,9. Jika kecerahan puncak komet Shuchinshan Atlas benar-benar mencapai magnitudo min 3, maka akan menjadi komet paling terang dalam 1 abad terakhir. Setelah tanggal 19 Oktober saat bulan terbenam di langit malam, ekor komet Shuchinshan Atlas yang panjangnya sekitar 20 derajat akan terlihat di bawah langit yang gelap. Kemudian, komet akan memudar dengan cepat dan tidak terlihat dengan mata pada akhir bulan Oktober. Lalu, pada bulan November kecerahannya semakin menurun, dari magnitudo 4 hingga ke magnitudo 8. Posisinya semakin tinggi di belahan bumi utara seiring dengan komet yang bergerak menjauhi matahari. Perlu diperhatikan bahwa komet terlihat dengan mata telanjang dari magnitudo 3 ke bawah. Skala magnitudo mengukur total penyebaran cahaya pada objek, sehingga untuk objek yang menyebar seperti komet, visibilitas mata telanjang lebih rendah dari magnitudo 6. Sedangkan untuk objek seperti planet dan bintang, batas visibilitas mata telanjang adalah magnitudo 6. Perlu diingat bahwa komet adalah objek luar angkasa yang sangat tidak terduga, terutama magnitudo tampaknya, karena dapat berubah dengan cepat dan sulit memprediksi kecerahan komet secara pasti. Dalam kondisi terburuk, komet C-2023 A3 kecerahannya hanya akan mencapai magnitudo 4 atau hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, meskipun di bawah langit yang gelap. Untuk saat ini, sebagai pengamat langit sejati sambil menunggu info terbaru komet Shuchinshan Atlas, mari kita nantikan penampakan komet tersebut di Oktober nanti. Semoga saja Shuchinshan Atlas akan benar-benar terlihat dengan mata telanjang dan seterang planet Venus. Maka hal ini akan menjadi komet paling terang dalam 1 abad terakhir. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.